Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau juga mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain menjadi orator terbaik dan cerdas, Soekarno mampu menciptakan semangat nasional Indonesia. Selama masa-masa penting, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga tercipta konsep dasar negara tersebut yang digunakan oleh Indonesia hingga sekarang. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan panglima tentara pertama di Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang diperolehnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman juga sangat berjasa dalam memperjuangkan Indonesia di masa Revolusi Nasional Indonesia. Yang ketiga, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang dikenal dengan Bung Hatta. Bung Hatta sendiri adalah wakil presiden Insinyur Soekarno. Bersama Insinyur Soekarno, Bung Hatta mendapatkan gelar sebagai pahlawan proklamator. Selama menjadi wakil presiden, ia banyak menulis tentang ilmu koperasi, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Yang keempat adalah Ki Hajar Dewantara. Pahlawan yang memiliki nama asli Raden Masuwardi Suryaningrat ini merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan untuk pribumi yang bernama Taman Siswa. Yang kelima, Raden Ajeng Kartini. Sebagai wanita Indonesia, Kartini terus berupaya mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap gender. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang Singgih Jojo Adiningrat yang saat itu telah memiliki 3 orang istri. Setelah menikah, Kartini pindah ke Rembang dan diberikan kebebasan untuk mendirikan sekolah bagi para wanita di daerah kompleknya. Kini, bangunan tersebut menjadi gedung pramuka dan masih banyak pahlawan lainnya. Nah, dari beberapa tokoh dan perjuangan para pahlawan tersebut, dapat kita ketahui bahwa sikap kepahlawanan kelima tokoh dapat memberi kita contoh sebagaimana yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari. Yang pertama, membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, berjiwa besar. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, tanggung jawab. Indahnya keberagaman di negeriku. Yang pertama, keragaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia dikenal ada 5 agama yang sah dan diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selain itu, ada juga kepercayaan yang sifatnya masih ke daerah atau ada di suku-suku pedalaman. Yang kedua, keragaman suku. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dari Sabang sampai Merauke, memiliki ratusan suku yang menempati pulau-pulau yang ada contohnya suku Batak, Toraja, Mentawai, Dayak, suku Bugis, Makassar, dan sebagainya. Yang ketiga, keragaman bahasa. Tidak hanya satu suku saja, tapi bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga sangat beragam. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Papua, dan masih banyak lagi. Namun, walaupun memiliki banyak bahasa daerah, tapi penduduk Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, keragaman adat istiadat. Keberagaman adat istiadat ini dapat tumbuh dari suku-suku yang ada di Indonesia. Contohnya, yaitu tentang ritual pernikahan. Walaupun memiliki kepercayaan yang sama seperti Islam, namun secara detail ada beraneka ragam kebudayaan yang tumbuh di dalam masyarakat sesuai dengan pengaruh budaya masing-masing. Yang kelima, keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini terlihat dari beraneka ragamnya jenis dan bentuk rumah adat, tarian, dan mungkin senjata daerah. Contoh, batik, ada batik Pekalongan, ada batik Solo, dan masih banyak lagi. Yang keenam, keberagaman ras. Indonesia memiliki setidaknya 4 jenis ras, yaitu ras Melayu Mongoloid, Wedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanosoid. Semua keanekaragaman yang ada di Indonesia mampu hidup berdampingan, walaupun memang sesekali ada konflik. Namun dengan adanya rasa cinta tanah air, maka keanekaragaman bukanlah suatu kendala. Yang ketujuh, keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau, membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga disebut negara bahari. Maka,
Apakah yang menjadi bentuk keindahan keberagaman di negeri ini? Nah, dari keberagaman inilah lahirnya istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk mewujudkan keberagaman yang satu antara bahasa, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, Indonesia diperlukan sikap toleransi antar sesama. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan pada orang lain. Maka dari itu, kita sesama rakyat Indonesia harus memiliki toleransi yang tinggi karena kita hidup atau tinggal atau tumbuh di negara yang memiliki banyak perbedaan. Sekian dari kami. Terima kasih.